Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang perencanaan kebutuhan dan penghargaan pegawai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita Syahida nomor absen 2. Saya Natasha Anggraini nomor absen 26. Saya Miriza Fauzia nomor absen 15. Saya Abdullah Sapana nomor absen 20. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Perencanaan kebutuhan pegawai adalah proses untuk menghitung dan merencanakan jumlah kebutuhan pegawai dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, kegiatan yang membentuk sistem perencanaan pegawai. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, pengambilan keputusan tentang kuantitas dan kualitas pegawai. Yang nomor 3, mempertahankan pegawai yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas. Yang keempat, memilih strategi serta anggaran untuk mendapatkan pegawai baru. Yang kelima, pengkajian kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Manfaat perencanaan pegawai dalam organisasi. Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan pegawai yang sudah ada secara lebih baik. 2, melalui perencanaan pegawai yang matang dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai yang sudah ada. 3, organisasi dapat menentukan kebutuhan pegawai di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya. 4, penanganan informasi ketenagakerjaan dan pemanfaatannya. 5, sebagai dasar bagi penyusunan program bagi satuan kerja yang menangani pegawai dalam organisasi. Yang kedua, pengertian informasi pegawai. Pengertian informasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Analisis kebutuhan pegawai. Proses yang dilakukan secara logis, teratur, dan kesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan 1, jenis pekerjaan, 2, sifat pekerjaan, 3, perkiraan beban kerja, 4, perkiraan kapasitas pegawai, 5, jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat, 6, analisis jabatan, 7, prinsip pelaksanaan pekerjaan, 8, peralatan yang tersedia, 9, kemampuan keuangan negara. Selanjutnya adalah dasar hukum. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil Junko Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. Yang terakhir, menurut Keputusan Kepala PKN Nomor 9 Tahun 2001 yaitu tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil. Yang ketiga adalah tujuan penetapan formasi. Tujuan organisasi yaitu agar satuan-satuan organisasi negara yang mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja yang dipikulkan pada satuan-satuan organisasi. Prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang pertama, setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. Dan yang terakhir, selain beban kerja, organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Yang kelima adalah sistem penyusunan formasi, yaitu ada sistem sama, sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Dan yang kedua adalah sistem ruang lingkup, suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Selanjutnya adalah metode yang dipilih adalah metode beban kerja yang diidentifikasi dari A. Hasil kerja, B. Objek kerja, C. Peralatan kerja, dan D. Tugas per tugas jabatan. Yang keenam, penetapan formasi PNS. Unsur-unsur formasi pegawai. Yang pertama, formasi pengadaan pegawai negeri sipil merupakan jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil. Yang kedua, formasi pegawai negeri sipil diperlukan oleh satuan organisasi negara.
Yang ketiga, formasi pegawai negeri sipil harus mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, formasi pegawai negeri sipil berlaku untuk jangka tertentu. Umumnya ditinjau setiap 5 tahun karena dalam jangka waktu tersebut kemungkinan terjadi perkembangan tugas pokok. Yang terakhir, formasi pegawai negeri sipil harus ditetapkan oleh Menteri Penertiban dan Penyempurnaan Aparatur Negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan formasi. Nomor 1, jenis pekerjaan. Yang kedua, sifat pekerjaan. Yang ketiga, perkiraan beban kerja. Yang keempat, prinsip pelaksanaan tugas. Yang kelima, jenjang dan jumlah pangkat. Yang keenam, peralatan yang tersedia. Yang ketujuh, kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, penghargaan pegawai. Pengertian penghargaan atau reward adalah segala sesuatu yang dapat menyenangkan perasaan pegawai berupa kesempatan mengembangkan keahlian, kesempatan berprestasi, dan pemberian pujian yang diberikan kepada pegawai agar motivasi dan kinerja pegawai menjadi meningkat sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan penghargaan yang pertama, tingkatan kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan efektif. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, stabilitas karyawan. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dan yang terakhir, pengaruh pemerintah. Manfaat penghargaan. Yang pertama, memberikan informasi penghargaan dapat menarik pemberian perhatian. Manfaat penghargaan. Yang pertama, memberikan informasi penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Yang kedua, memberikan motivasi penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja, sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Kemudian kita akan lanjut pada sistem penyusunan informasi. 1. Penghargaan intrinsik, yaitu penyelesaian, pencapaian, dan otonomi. Kemudian yang kedua, penghargaan ekstrinsik, penghargaan finansial seperti gaji, tunjangan, bonus, penghargaan non-finansial seperti penghargaan dan promosi. Jenis penghargaan. Menurut Nelson, penghargaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penghargaan informal, penghargaan formal, dan penghargaan untuk prestasi dan aktivitas khusus. Sementara itu, menurut Maxson, pada dasarnya ada 2 tipe reward, yaitu social reward dan psychic reward. Komponen penghargaan yaitu gaji. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periode kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan yang pasti. Kemudian bonus. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai. Insentif. Insentif adalah imbalan langsung yang diberikan kepada pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Kemudian promosi. Promosi ini proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Bentuk dan wujud penghargaan kepada PNS. Penghargaan kepada PNS ini dapat berupa lewat jasa atau bentuk penghargaan lainnya. Bentuk dan wujud penghargaan kepada PNS yaitu menghargai jasa setiap orang, menumbuhkan kembangkan semangat kepahlawanan, menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.